Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dionaldo Reto dari R10 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi pajak penjualan atas barang mewah. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Nah, untuk pengertian dari PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah ini, itu yang pertama itu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang mewah. Kemudian eh, merupakan pungutan wajib atas transaksi pertama dari barang mewah dan dikenakan selalu bersamaan dengan PPN. Selanjutnya ada karakteristik utama dari PPNBM. Yang pertama, PPNBM ini hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat penyerahan barang oleh produsen. Kemudian, PPNBM ini tidak dapat dikreditkan dan kompensasi ekspor, yaitu jika eksportir mengekspor barang kena pajak mewah, PPNBM yang telah dibayar saat perolehan dapat diizinkan untuk diminta kembali atau dikompensasi. Selanjutnya itu penjualan barang bekas itu tidak dikenakan PPNBM walaupun barang bekas yang mewah. Jadi walaupun barang bekas yang mewah itu tidak dikenakan PPNBM. Kemudian ada subjek dan objek PPNBM. Yang pertama itu ada subjeknya, yaitu PKP atau pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak mewah dalam daerah pabean. Dan selanjutnya itu ada pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Nah, untuk objek dari PPNBM ini itu yang pertama itu barangnya bukan merupakan kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan pokok ini tidak termasuk dalam objek PPNBM. Selanjutnya itu ada hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Nah, objek PPNBM ini dikenakan kepada barang yang hanya bisa atau hanya dapat dikonsumsi oleh masyarakat tertentu karena ini merupakan barang mewah. Kemudian dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, lagi-lagi karena PPNBM ini untuk barang mewah, maka biasanya yang dapat membeli yang dapat mendapatkan barang itu adalah orang yang berpenghasilan tinggi. Kemudian dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Biasanya kan barang mewah itu didapat atau dibeli itu untuk menunjukkan status dari seseorang atau kelas sosial dari seseorang. Kemudian ada dasar pengenaan pajak dari PPNBM. Yang pertama itu harga jual, kemudian ada biaya penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor. Kemudian untuk tarif PPNBM ini yang pertama itu diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, yaitu tarif minimumnya 10% dan tarif maksimumnya 200%. Nah, untuk contoh tarifnya itu ada hunian mewah itu tarifnya sebesar 20%, balon udara 40%, kapal pesiar mewah 70%, kendaraan bermotor itu mulai dari 10%. Nah, diatur terpisah dalam PP nomor 74 tahun 2021. Kemudian ada fungsi dari maaf, bukan slide ini, salah slide. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber penerimaan, bukan ini lagi. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme pemungutan untuk PPNBM. Yang pertama itu ada PPNBM yang hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh PKP atau saat impor barang kena pajak. Selanjutnya itu ada PPNBM yang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Lainnya, tidak ada mekanisme pengkreditan. Dan yang terakhir itu dapat ditambahkan ke dalam harga BKP atau barang kena pajak atau dibebankan sebagai biaya disesuaikan dengan ketentuan BPK. Kemudian untuk tarif PPNBM itu kita langsung saja masuk ke contoh perhitungannya. Nah, di sini ada pengusaha kena pajak A itu menyerahkan barang seharga 50 juta dan barang ini tidak termasuk PPN atau PPNBM. Nah, untuk tarif PPN-nya itu
tarif PPNBM-nya itu 40%. Nah, pertama kita menghitung PPN-nya dulu, karena sudah dijelaskan di awal tadi bahwa PPNBM ini selalu diikuti dengan atau diiringi dengan PPN, tidak bisa terpisah dari PPN. Nah, untuk menghitung PPN-nya ini kita mengalihkan tarif PPN-nya yaitu 11%, kita kali dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai barangnya tadi sebesar 50 juta, dapatlah PPN-nya sebesar 5.500.000. Kemudian perhitungan PPNBM itu dengan tarif 40%, kita kalikan tarif 40%-nya dengan dasar pengenaan pajaknya yang sebesar 50 juta, yaitu 20 juta. Jadi saat menyerahkan barang ini itu dikenai dengan PPN-nya sebesar 5.500.000 dan PPNBM-nya sebesar 20 juta. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.